Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua tetap semangat dalam belajar daring walaupun kita belum bisa bertemu secara tatap muka di sekolah ya. Sebelum pelajaran, Ustazah mau ngecek semangat teman-teman dulu nih. Semangat enggak pelajaran hari ini? Nanti kalau Ustazah bilang teman-teman terus dijawab siap. Mana semangatmu? Terus dijawab ini semangatku. Allahu Akbar. Gitu ya. Yuk teman-teman siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Allahu Akbar. Sebelum masuk ke pelajaran hari ini, Ustazah mau kenalan dulu nih. Pasti belum pada kenal ya. Perkenalkan, nama Ustazah Uswinda yang insya Allah akan mengajarkan anak-anak semua materi bahasa Indonesia. Hari ini Uswinda mau mengajak teman-teman semua untuk belajar sedikit materi saja ya, sedikit materi tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Dalam sebuah bacaan atau teks tentunya terdiri dari kumpulan paragraf. Paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama atau kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas atau juga disebut kalimat pendukung. Gagasan pokok itu apa ya? Dan gagasan penjelas itu juga apa ya? Gagasan pokok adalah suatu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok ini juga biasa disebut dengan kalimat utama atau gagasan utama atau juga bisa disebut dengan pokok pikiran paragraf. Gagasan pokok ini biasanya berupa kalimat inti atau pokok pikiran yang letaknya pada awal atau akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung yaitu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung ini juga biasa disebut dengan kalimat atau gagasan penjelas. Adanya gagasan pendukung ini fungsinya yaitu untuk menjelaskan gagasan pokok dan biasanya terdiri dari lebih dari satu kalimat. Dan juga gagasan pokok ini biasanya terletak pada kalimat kedua atau seterusnya, kedua, ketiga, keempat, kecuali pada kalimat pertama atau terakhir. Nah, supaya lebih jelas lagi, Uswinda akan menyajikan suatu bacaan. Kemudian mari kita sama-sama membedah mana gagasan pokok dan mana gagasan penjelas ya. Bacalah teks berikut. Lampung Barat berencana untuk makin melestarikan beragam seni budayanya. Hal ini perlu dilakukan agar seni bisa berkembang dan lebih dikenal masyarakat. Salah satu upaya mendukung tujuan tersebut yaitu dengan digelarnya pentas seni yang diselenggarakan Gerakan Seniman Masuk Sekolah atau GSMS di Gedung Olahraga Kawasan Sekuting Terpadu Liwa, Selasa 26 November 2019. Keberadaan GSMS tidak hanya mengembangkan seni budaya saja, tetapi juga bisa membangun karakter budi pekerti melalui seni budaya. Selain itu, untuk melestarikan seni Lampung Barat yang barangkali belum banyak dikenal masyarakat. Nah, setelah membaca bacaan di atas, mari kita langsung cari mana gagasan pokoknya dan juga mana gagasan pendukungnya. Kita boleh mencari gagasan pokoknya terlebih dahulu, boleh juga mencari gagasan penjelasnya dahulu. Kalau mencari gagasan pokok terlebih dahulu, maka kita harus mencari kalimat utamanya dulu. Tadi Uswinda sudah menjelaskan ya kalau kalimat utama itu biasanya terletak pada
awal paragraf atau akhir paragraf. Mari kita cari. Baiklah teman-teman, mari kita langsung mencari mana gagasan pokok dari satu paragraf tersebut. Jadi ciri dari gagasan utama suatu paragraf itu biasanya terletak di awal kalimat atau akhir kalimat pada suatu paragraf. Jadi yang kita lihat di sini yaitu kalimat 1 dan kalimat 5, karena dalam satu paragraf ini, dalam contoh ini ada 5 kalimat. Kalimat 1, Lampung Barat berencana untuk makin melestarikan beragam seni budaya, dan kalimat 5 selain itu untuk melestarikan seni Lampung Barat yang barangkali belum banyak dikenal masyarakat. Kemudian kita menentukan mana yang paling tepat untuk menjadi gagasan pokok antara kalimat 1 dan kalimat 5. Jadi sangat jelas sekali yang paling tepat yaitu pada kalimat 1, yaitu Lampung Barat berencana untuk makin melestarikan beragam seni budayanya. Jika kalimat 5 itu kurang tepat ya teman-teman, karena pada awal kalimatnya itu sudah diawali dengan selain itu untuk melestarikan seni Lampung Barat yang barangkali belum banyak dikenal masyarakat. Jadi pada awal kalimatnya selain itu. Sebelum kalimat tersebut pasti ada kalimat sebelumnya, jadi kurang tepat untuk menjadi gagasan pokok, lebih tepat menjadi gagasan pendukung. Nah, setelah gagasan utamanya ditemukan, maka selanjutnya mari kita mencari gagasan penjelasnya atau gagasan pendukungnya. Jadi gagasan utama pada paragraf ini yaitu terletak pada kalimat 1, Lampung Barat berencana untuk makin melestarikan beragam seni budayanya. Kemudian untuk mencari gagasan pendukung, maka kita tinggal mencari kalimat-kalimat yang tidak menjadi gagasan pokok, dan kalimat ini bersifat menjelaskan gagasan pokok tersebut, yaitu pada kalimat 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi itu tadi ya sedikit penjelasan dari Uswinda tentang gagasan pokok dan juga gagasan penjelas dalam suatu paragraf. Bagi yang belum jelas bisa bertanya lagi ya kepada Uswinda ya. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini, sampai bertemu di pelajaran selanjutnya ya. Mohon maaf apabila Uswinda kurang jelas atau masih kekurangan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.